Om Om Swastiastu. Swastiastu. Hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab 4 subbab A tentang masa kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ana Agung Sifida Pramesti Devi, absen 4 dari kelas 9F, ketua kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Erika Tridewi, nomor absen 11, kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Farel Sedano Haryanto, nomor absen 12, kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Eja Hadasa Syanenia, nomor absen 8 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Nikituti Kinandermianti, absen 38 dari kelas 9F. Subbab 1, Proklamasi Kemerdekaan. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh UUD. 2. Pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta dan sebagai penasihat diangkat Mr. Achmad Subarjo. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. C. Penyusunan naskah proklamasi. Pada malam hari 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mereka lalu pergi ke rumah kediaman Laksamana Maeda yang dianggap aman dari ancaman Jepang. Di sanalah teks proklamasi disusun. D. Pembacaan naskah proklamasi. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Subbab 2. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin negara segera membentuk lembaga kepemerintahan dan kelengkapan negara. BPKI segera melaksanakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan UUD 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan mengalami sedikit perubahan. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama di Indonesia. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI 19 Agustus 1945, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi di semua bekas jajahan Hindia Belanda. Yang keempat, pemilihan kementerian. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Adapun susunan Kabinet RI yang pertama yang kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Yang kelima, pembentukan Komite Indonesia Pusat atau KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. Yang terakhir, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi BKR, Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian. Dan juga pada tanggal 5 Oktober, berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat yang markas pusatnya terletak di Yogyakarta. Subbab 3. A. Perjuangan fisik. Perjuangan fisik diantaranya adalah 1. Insiden Hotel Yamato, 2. Pertempuran Surabaya, 3. Pertempuran 5 hari di Semarang, 4. Pertempuran Ambarawa, 5. Bandung Lautan Api, 6. Pertempuran Medan Area, 7. Perang Puputan Margerane, 8. Serangan Umum 1 Maret 1949. B. Perjuangan diplomasi. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1945.
2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. 3. Perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen terjadi pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. 4. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda yang terjadi dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kali ini saya akan bahas tentang bab 4, sub-bab 4. A. Republik Indonesia Serikat. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang merupakan hasil dari kesepakatan Meja Bundar. B. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS karena tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh. 2. Pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia, terjadi di beberapa daerah di Indonesia antara lain Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Sub-bab 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Terjadi permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. 2. Terjadi blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Upaya menghadapi blokade laut adalah yaitu melaksanakan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi ke India, dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Sub-bab 6. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan sosial. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. 2. Pendidikan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. 3. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kus Bini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Santi Om.